Saudara tua atau ada di Jokam yang sampai saat ini belum bisa dihilangkan, bahkan mereka semakin berdusta, menutupi hal-hal yang hal-hal yang salah menurut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Di antaranya adalah masalah takfir. Ini diulang-ulang. Ada yang menanyakan, di golongan lain kan juga ada yang takfir juga. Kenapa yang diobok-obok kok hanya Jokam saja? Jawaban pertama, siapapun jika punya akidah takfir berarti dia bagian dari Khawarij, dan itu ucapan yang sangat kotor, dosa besar. Kalau dalam keyakinan berarti keyakinan yang kotor dan dosa besar. Jika ada unsur kesengajaan setelah iqamatul hujjah, tegaknya dalil, mendengar betul bahwa hal itu tidak boleh tapi masih ngotot melakukan, itu bisa kafir betul. Bisa kafir betul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin." Tidak ada dari rajul yang Islam, akfara rajulan musliman, lafadznya, mengkafirkan rajul muslim yang lain, illa wa kana alim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu betul, selamat dia. Tapi kalau tidak betul, salah, maka kekafiran itu yang menelan dia sendiri. Dia yang kafir. Nah, disinilah besarnya masalah takfir, saudara. Bahaya betul, bahaya betul. Nah, bagaimana kita memberikan kesaksian? Pertama, yang berhak menghukumi itu bukan orang awam. Itu ada batasannya. Gak boleh hanya orang ngerti dalil-dalil sedikit terus ngafir-ngafirkan orang kayak kita dulu, ya, belum ngerti ahkam secara keseluruhan. Yang kalau di negara Islam itu harus qadhi yang menentukan, memvonis itu. Gak boleh orang biasa. Kalau orang biasa, umat masyarakat dibiarkan vonis kafir itu bahaya, saudara. Bisa terjadi pembunuhan di mana-mana, peperangan di mana-mana. Semua orang berhak. Dia bilang, wah kamu nggak sama saya, kafir, sikat, udah. Atau orang jahat, ya pokoknya dia biar punya alasan untuk membunuh orang, mengambil hartanya orang, dia bilang, wah dia kafir kok. Nah, karena semaunya sendiri. Jadi pertama yang harus diperhatikan, qadhi, juru hukum itu. Jadi orang yang betul-betul ngerti ahkam, yang vonis. Kedua, ada syarat-syaratnya, saudara. Berat ini masalahnya. Kenapa ulama membukukan syarat-syaratnya? Harus begini, tidak boleh takfir muayyan, ya, sampai betul-betul melihat dan betul-betul ngerti alasan kekafirannya di mana. Nah itu. Nah, di sini para ulama membahas khususnya dalam masalah akidah, ini termasuk bahasan penting. Lah kita sudah ingatkan dari dulu sampai sekarang masih ditutup-tutupi. Ya. Padahal buktinya sudah jelas ada. Oh, aku enggak mengkafirkan kamu toh. Lah kok disuruh cerai sama istrinya? Apa alasannya? Kalau enggak mengkafirkan, kalau dia kamu anggap kafir, ya, wala tumsiku bi isamil kawafir lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Itu kan dalil yang Anda pakai. Padahal itu antara kafir Mekah dengan muslim Madinah, ayat itu turun. Betul-betul muslim sama orang kafir penyembah patung. Lah ini sama-sama muslim.
Kita sama-sama sholat, sama puasa, sama zakat. Bahkan di antara selain Anda banyak yang lebih murni daripada Anda. Anda jokam-jokam itu. Anda kafirkan itu semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan berhentinya saudaraku? Itu dosa besar. Kasihan Anda di depan Allah. Kasihan. Jangan ditutupi, orang semua sudah tahu, apalagi yang mantan-mantan ini. Kok sampean masih komentar, nulis komentar, kami nggak ngafirkan orang. Dikira yang Anda ajak omong itu siapa? Misalkan saya, atau dan teman-teman. Saya itu ulama Anda. Saya sudah ngerti seluk-beluknya dari zaman dulu sampai sekarang. Di mana letak kesalahannya? Kok masih mau ditutupi itu? Apa nggak malu? Itu namanya dusta, ditutupi dusta. Ibarat apa ya? Kalau kita bisa gambarkan tuh, seharusnya Anda malu sekali. Kalau yang Anda ajak omong orang bodoh, orang nggak ngerti ilmu, terus orang nggak pernah ngerti Anda, mungkin Anda bisa membohongi. Lah ini, saya dan teman-teman ini ulamanya Anda semua. Gitu. Dari mana Anda mau membohongi orang sini? Sudah tahu seluk-beluknya, bukan hanya katanya-katanya. Dan tahu di mana letak kesalahannya. Dan kami sudah berusaha mengingatkan, kenapa ini kok masih ditutup-tutupi terus. Ya, inilah nasihat. Inilah nasihat. Allahu Akbar. Itulah pembagian. Nah, maka kita sarankan kepada saudara-saudara tua, saudara jokam, tolong dibaca lagi ilmunya, dirujuk lagi Quran hadisnya yang benar, dimaknai pelan-pelan, jangan emosi. Ya, jangan menutup hati, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ini yang benar kelihatan benar. Wa arinal batila batilan, yang batil perlihatkan kebatilannya. Wala taj'alhu multabisan alaina, jangan kau jadikan kebenaran dan kebatilan ini bercampur ya Allah sehingga kami nggak bisa membedakan. Fanadilla, maka kami tersesat tidak terasa. Waj'alna lil muttaqina imama, itu bahasa Arabnya. Ya, kalau nggak bisa hafal itu, udah berdoa kepada Allah, sujud yang lama, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ini terjadi perselisihan antara ulama dan umarok misalkan. Umarok jadi-jadian kan? Ini antara ulama dan umarok, tunjukkan ya Allah yang benar. JRK apa? Kan namanya JRK sekarang. Padahal sudah jadi nama jamu juga itu. Saya sudah habis 1 bungkus, enak juga JRK. Subhanallah, berdoa sepertiga malam, Anda angkat tangan boleh, ya Allah tunjukkan. Kalau orang mau berpikir longgar saja, enak aja, nggak emosi. Masa ulama sama bukan ulama kok nggak ada bedanya? Bahkan yang benar yang nggak ulama. Ini. Terus sehabis begitu pilihan kedua, ulamanya dijatuhkan. Yang beginilah yang ingin jadi imam lah, sampai sekarang begitu. Imam apa? Imam innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak saya teruskan. Wong hanya imam kayak begitu, siapa yang kepingin? Itu. Wong jelas salah, itu bukan hanya bid'ah biasa, itu enggak ada seperti itu, kecuali aliran-aliran sesat. Itu seperti itu. Allah sudah menyatakan la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengerti ilmu dengan tidak mengerti itu. Allah langsung. Apakah Anda enggak terbuka hati Anda? Ya, coba yang keluar siapa dari dulu? Dari dulu. Yang terakhir ini, saya misalkan dan teman-teman, saya enggak mengatakan saya orang pintar ngerti, tapi saya ngerti kebetulan. Kami di Mekah 10 tahun, ada yang 15 tahun. Pagi, siang, malam mendalami ilmu, meneliti. Kurang apa? Masa pagi, siang, malam 10 tahun menghafalkan ilmu, ya, dianggap lebih tidak mengerti daripada yang hari-harinya pegang Quran aja enggak. Pegangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan iya pegang, atau di pondok. Masa sama? Kan enggak sama. Itu kalau orang kembali ke namanya aklus salim ya. Atau kalau bahasa ulama aklus soleh. Akal yang baik saja. Orang mesti mikir. Kalau mikir terus mau bertanya. Bertanyalah saudara.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Anda merdeka. Allah mengingatkan ya dalam Al-Qur'an, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun, afala ta'qilun. Oleh Allah disuruh menggunakan hati kita itu. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mau menghayati Al-Qur'an, mendalami dengan betul, ataukah hatinya memang betul-betul sudah dikunci oleh Allah. Jadi orang nggak mau berpikir itu, nggak mau menggunakan akal sehatnya, hati yang dalam itu namanya qalbun maqful, hati yang terkunci. Wal iyadu billah. Berdoa kepada Allah, maftah qulubana ya Allah, buka hati kami lil haqqi, kepada kebenaran.